Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifa su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ma'asyul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di salah satu majelis ilmu, di salah satu kesempatan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga dengan sisa Ramadan ini bisa lebih optimal, bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan kelak setelah Ramadan kita menjadi salah satu orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kemarin dalam tafsir Quran surat Al-Hasyr. Sedikit mereview, kemarin kita sudah membahas seputar sifat-sifat dari orang munafik, di mana ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir diusir oleh Rasulullah karena ulah mereka sendiri, karena perbuatan mereka sendiri mengkhianati Rasulullah beserta sahabatnya di Madinah. Kemudian orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, dia mengatakan bahwa kalau seandainya kalian orang-orang Yahudi diusir oleh Muhammad, maka aku akan ikut bersama kalian. Bukan cuma berjanji, tetapi mereka bersumpah atas nama Allah. Jadi nggak main-main sumpahnya. Tetapi ternyata ketika mereka benar-benar diusir oleh Rasulullah, mereka tetap diam di Madinah. Bahkan kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, lain ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum. Kalau seandainya mereka diusir oleh Rasulullah, janji orang munafik itu mengingkari janjinya sendiri. Kalau mereka Yahudi diusir, aku akan bersamamu, tetapi ternyata mereka tidak membersamainya. Kalau mereka diusir oleh Rasulullah, kalau mereka diperangi oleh Rasulullah, mereka akan sama-sama ikut perang, tetapi ternyata tidak. Justru sebaliknya, mereka pengecut. Kemarin juga kita sempat membahas tentang 3 golongan orang yang 3 karakteristik orang yang Allah puji dalam Al-Quran, yaitu orang muhajir, orang ansor, dan orang-orang alladzina ja'ahum min ba'dihim, yang datang setelah mereka berdua, yaitu kita-kita semua. Dalam tanda kutip, selama di dalam hati kita tidak ada rasa dengki antar sesama dari umat muslim yang lain, sebagaimana yang kemarin kita kisahkan tentang kisah dari Abdullah bin Amr ketika melihat ada penghuni surga yang kata Rasulullah akan datang seorang penghuni surga sebentar lagi. Dengan rasa penasaran, sahabat Abdullah bin Amr menelisik sahabat tersebut. Ternyata tidak ada amalan yang menonjol dari sahabat tersebut kecuali hanya satu, yaitu dia tidak menanamkan rasa dengki, rasa hasud, rasa benci terhadap saudaranya sama muslim, sehingga itu menjadi bekal dia menjadi seorang ahli surga. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pada pembahasan akhir-akhir surat Al-Hasyr. Ini ada beberapa pembahasan dalam hal ini. Kemarin membahas tentang perumpamaan yang Allah berikan, perumpamaan orang-orang munafik ketika dia berjanji akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi sebagai solidaritas. Ternyata janji itu adalah janji manis. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kamatsali syaiton id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang-orang munafik itu seperti halnya setan yang berkata kepada orang-orang muslimin, kepada seluruh manusia, kafirlah kalian. Jadi salah satu visinya iblis, visinya setan itu kan menjadikan seluruh umat manusia tanpa terkecuali adalah mereka menjadi orang-orang kafir. Jangankan kita, Nabi Ibrahim aja seorang nabi, bahkan Nabi Ulul Azmi digoda oleh setan ketika ingin menyembelih putranya itu Ismail. Kalau Nabi Ibrahim saja masih digoda oleh iblis, oleh setan, bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa? Jadi itu salah satu visi yang Allah, salah satu gambarannya Allah
Gambarkan seperti halnya iblis yang menyuruh orang untuk kafir. Setelah orang tersebut kafir, orang yang terjebak akan rayuan iblis, dia mencari pertanggungjawaban kepada iblis. Kemudian iblis mengatakan, inni bariun minka, inni akhufullah rabbal alamin. Aku nggak mau tanggung jawab, aku berlepas diri dari kamu, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis saja sebenarnya takut. Dalam akhir ayat ini dikatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Ini ma'asyarul hadir rahimakumullah, ada sedikit kisah yang menarik yang sebagai ibrah, pelajaran bagi kita, di mana kisah ini sebenarnya hadisnya dhaif, tapi datang dari banyak riwayat sehingga saling menguatkan. Jadi seperti yang kami pernah sampaikan, bahwa jika terdapat hadis yang dhaif, yang lemah sanadnya, tetapi datang dari banyak riwayat, maka hadis itu hasan li ghairihi. Bisa dikatakan hasan tetapi dalam jalur yang lain, bisa menjadi hujjah. Jadi kalau kita baca kitab-kitab tafsir, misalnya Ibnu Jarir Al-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qutubi, itu banyak kisah-kisah yang disematkan karena sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita. Bagaimana kejamnya setan yang menjerumuskan manusia kepada kekafiran, ternyata ketika orang tersebut kafir, dia berlepas diri. Iblis berlepas diri. Jadi kisahnya di zaman Bani Israel itu ada seorang rahib yang soleh, ya katakanlah ustadz, yang paling soleh di kampung tersebut. Kemudian ada seorang 5 bersaudara. Jadi kakak-kakaknya itu laki-laki semua. Anak yang paling terakhir itu adalah anak putrinya. Jadi adik yang paling bontot itu perempuan. Qadarullah, perempuan tersebut, adiknya yang paling bungsu itu terakhir Pak ya. Yang paling terakhir, yang paling bontot. Dia sakit menahun, kemudian sampai kurus kering. Nah, si kakak tersebut, 4 kakaknya itu qadarullah ingin ada hajah di luar kota sana. Karena perjalanan dulu sangat jauh, maka menempuh perjalanan berbulan-bulan. 4 kakaknya bingung, ini adik kita mau kita titipkan ke siapa? Tidak ada saudara, tidak ada orang tua, keduanya sudah meninggal. Ternyata mencari orang yang amanah untuk bisa menjaga si adiknya tersebut, maka diamanahilah si rahib tersebut, si ustadz tersebut, untuk bisa menjaga, merawat adiknya. Karena rahib itu amanah, dan memang amanah orangnya, bisa dapat dipercaya. Sehingga ketika keempat kakaknya pergi dari kota tersebut, dirawatlah berhari-hari, berbulan-bulan sampai adiknya sehat. Ternyata setelah sehat, adiknya dilihat kok cantik ya. Jadi memang ketika sakit seperti halnya orang pada umumnya, orang sakit kan biasanya kurus, kering, kusam dan sebagainya. Ternyata setelah sembuh, adiknya cantik. Ternyata rahib tersebut digoda oleh iblis, digoda. Awalnya nggak mau si rahib tersebut. Pada akhirnya si rahib tersebut akhirnya terjerumus pada lembah perzinahan. Jadi tergoda oleh layar iblis. Dan perlu kita ketahui bahwa rahib itu adalah salah satu orang pemuka agama yang mentauhidkan Allah di zaman sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul. Jadi kalau dikatakan rahib, berarti orang tersebut masih mentauhidkan Allah dan masih beriman. Berbeda dengan rahib-rahib sekarang, dengan romo-romo sekarang. Jadi memang dia beriman, tetapi karena terjebak rayuan iblis, rahib tersebut akhirnya terjerumus pada lembah perzinahan, menzinahi wanita tersebut. Takut aibnya tersebar, maka dibisiki lagi sama iblis, kamu bunuh aja si wanita tersebut agar hilang jejakmu. Akhirnya dibunuh wanita tersebut. Kata iblis, kalau kakak-kakaknya sudah pulang dari kota, kamu bilang aja bahwa adik kalian itu tidak terselamatkan setelah dia sakit menahun, ternyata meninggal karena sakitnya tersebut. Kan simpel, kata iblis. Jadi setelah ternyata kakaknya pulang dari berdagang di luar kota karena suatu hajah, rahib mengatakan bahwa adik kalian sudah meninggal karena sakit tersebut. Ya percaya aja, karena rahib tersebut orangnya amanah. Ternyata di malam harinya setelah pemakaman si wanita tersebut, keempat kakak tersebut dimimpikan oleh setan, oleh iblis. Jadi iblis masuk kepada mimpi keempat kakak tersebut, memimpikan bahwa si rahiblah yang membunuh.
Jadi 4 kakaknya tersebut mimpinya sama-sama dalam mimpinya melihat rahib telah membunuh adiknya. Sehingga setelah bangun kamar kakak tersebut, dia saling bertanya, tadi malam aku mimpi seperti ini, sama aku juga sama seperti ini. Jadi jangan-jangan ini. Akhirnya diklarifikasi sama si rahib, dimintai kejujuran. Awalnya dia bohong, akhirnya setelah didesak, akhirnya ternyata dia mengaku bahwa akulah telah membunuh adik kalian. Ketika akan dieksekusi mati si rahib tersebut, setan mengatakan lagi bahwa aku akan membebaskan kamu dari eksekusi mati. Dalam tanda kutip, kamu harus sujud dengan aku. Setelah si rahib sujud kepada iblis, ternyata kebulu dibunuh oleh keempat kakak tersebut, dieksekusi mati. Sehingga rahib tersebut yang awalnya hidup dalam keadaan iman, ternyata di akhir hayatnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti hawa nafsu iblis. Inilah seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hasyr ayat ke-16. Ketika iblis sudah semangatnya mengkafirkan manusia, ternyata setelah orang tersebut berhasil dikafirkan oleh iblis mengatakan, ini bariun minka, ini akhafullah rabbal alamin. Aku terlepas diri darimu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kan licik banget iblis, Baya. Ya itulah, seperti itu salah satu sifatnya iblis. Di sini ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan ini hanya sebagai perumpamaan Allah Subhanahu wa taala sebagai penegas hadis yang tadi. Kemudian tafsir yang kedua, ini ada kaitannya dengan kejadian perang Badar. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, perang Badar itu kan jumlahnya itu nggak seimbang ya. Jumlah muslim ketika itu hanya sebatas 300 belasan, ada yang mengatakan 313, 14, 19. Jumlah muslim ketika itu sebanyak 1000 personil lebih. Nah, ketika itu Abu Jahal dijanjikan oleh iblis. Ketika itu iblis datang, yang Allah sematkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 48. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, idzayyana lahumus syaitan a'malahum. Ketika syaitan menghiasi amal-amal mereka, membisiki Abu Jahal dan kawan-kawan, kalian tidak mungkin kalah dengan si Muhammad karena jumlah mereka sedikit, cuma 300, dan kalian lebih banyak. Jadi kata iblis, la ghaliba lakumul yauma minan nas wa inni jarul lakum. Kalian tidak mungkin kalah dari Muhammad. Aku adalah pendamping kalian. Jadi janjinya manis banget kata iblis di perang Badar. Ternyata di akhir ayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala, inni ara ma la tarawun inni akhafullah. Jadi iblis juga tidak tahu sebenarnya kalau secara kuantitas kan jumlah muslim lebih sedikit. Jadi iblis optimis, pasti Muhammad dan kawan-kawan akan kalah di perang Badar karena jumlah musyrikin ketika itu banyak. Ternyata Allah mendatangkan bantuan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Allah menurunkan bala tentara berupa malaikat, sehingga iblis melihat, mengatakan ini ara ma la tarawun. Aku melihat, kata iblis, apa yang tidak kalian lihat pasukan musyrikin. Ketika dia mengatakan tersebut, iblis lari terbirit-birit, sehingga Abu Jahal dan kawan-kawan merasa dikhianati oleh iblis. Ini gambarannya. Ini ada tafsir yang kedua. Jadi dikatakan insan di sini adalah Abu Jahal. Abu Jahal dikhianati sendiri oleh iblis. Jadi iblis dikhianati sama iblis. Sama-sama pengkhianat. Nah, itulah salah satu strateginya iblis, strateginya setan untuk bisa menyesatkan manusia. Karena dendamnya iblis terhadap Nabi Adam dan anak turunnya. Karena merasa hasad terhadap Nabiullah Adam alaihissalam, karena makhluk yang Allah ciptakan adalah lebih dulu iblis dari Nabi Adam, tetapi kok iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, kan ada rasa hasad. Adapun iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min din adalah sebagai dalil aja, sebagai alasan iblis, aku lebih utama dari Adam karena aku diciptakan dari nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah, bagaimana mungkin? Api pasti lebih baik dari tanah, kata iblis. Tapi itu hanya alasan iblis saja. Pada intinya dia hasad kepada iblis. Hasad kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada keduanya, baik itu kepada iblis atau kepada orang yang disesatkan oleh iblis. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Orang yang disesatkan oleh iblis, termasuk iblis itu sendiri dan setan, akibatahuma hukumannya adalah khalidaini fiha. Dia masuk ke dalam neraka, keduanya sama-sama kekal di dalamnya. Jadi mau itu yang dibisi atau yang menjadi yang pembisiknya, itu sama-sama masuk ke neraka. Wa dzalika jazaa'udz dzalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Kemudian ini masuk kita pada pembahasan yang baru. Kalau tadi kemarin dan sekarang kita sudah mengutip pembahasan seputar orang-orang munafik dan perumpamaan yang Allah berikan orang munafik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang munafik kepada kita. Ayat selanjutnya yaitu tentang introspeksi diri. Ini ayatnya mungkin banyak sering kita hafal, Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini ayatnya bukan seputar sejarah. Jadi kalau kita baca surat Al-Hasyr ayat 1 sampai ayat ke 17 itu isinya sejarah orang munafik, sejarah orang Yahudi, sejarah orang musyrik. Kalau masuk kepada ayat ke-18 itu sudah masuk kepada tentang hati, tentang takwa. Ini salah satu ayat yang biasa dibaca oleh khotib ketika di khotib Jumat. Jadi wasiat takwa ada banyak, Pak ya. Mungkin yang sering kita dengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu salah satu yang dibawakan. Bisa juga khatib menyampaikan tentang wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Intinya ada wasiat takwa di situ. Dan ini kalau kita perhatikan semua ayat membahas tentang takwa itu biasanya hanya wasiat takwa, satu wasiat takwa dalam satu ayat. Terus nggih, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dalam Quran surat Ali Imran. Atau ittaqullaha mastata'tum. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum itu satu akar dengan ittaqullah. Jadi pada intinya wasiat takwa yang Allah berikan dalam Al-Quran, baik itu dari awal juz sampai juz terakhir, itu semua wasiat isinya satu ayat, satu wasiat takwa. Tetapi khusus untuk ayat ini itu Allah menyematkan dua takwa dalam satu ayat. Ini spesial. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Di penggalan ayat terakhir mengatakan Allah wattaqullah, bertakwalah lagi. Jadi ini enggak main-main wasiatnya Allah. Jadi mungkin berbeda dengan wasiat di ayat yang lain, di surat yang lain. Jadi kata para ahli tafsir mengatakan kenapa kok Allah sampai mewasiatkan dua wasiat takwa dalam satu ayat. Ayat wasiat yang pertama sebagai wasiat yang benar-benar Allah wasiatkan. Ayat wasiat yang kedua adalah sebagai takkid, sebagai penegas, sebagai penguat. Karena manusia sering lalai. Kalau setiap Jumat saja sudah sering kita lalai, Pak ya, meningkatkan kualitas takwa. Ini sudah, makanya salah satu surat yang sering Rasulullah bacakan di hari Jumat itu biasanya surat Al-Hasyr. Al-Hasyr adalah surat yang paling sering Rasul baca ketika beliau mengimami sholat Jumat, selain surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Dalam riwayat lain beliau terkadang mengimami dengan bacaan surat Al-Munafikun dan Al-Qiyamah biasanya. Dan ini wasiat takwa tentang mengaudit diri, mengintrospeksi diri. Dan kata Ibnu Qayyim ini adalah ayat tentang muhasabah diri, tentang tahsib, menghitung diri kita. Sejauh mana kita sudah melakukan perbuatan baik, berapa banyak kita melakukan perbuatan maksiat. Jadi diintrospeksi. Kemudian Allah juga memberikan perumpamaan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum. Jangan kalian menjadi orang yang melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Jadi kata Allah, jangan kalian menjadi orang yang kalian melupakan Allah sehingga Allah melupakan mereka. Ini ada yang mengatakan ada hubungannya dengan ayat sebelumnya tentang orang-orang munafik yang melupakan Allah. Karena sifatnya orang munafik itu memiliki wajah lebih dari satu, bermuka dua. Di sisi lain dia lebih mementingkan dunia, tetapi dalam keadaan lain dia beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu dia hanya sholat di waktu siang.
duhur, asar, maghrib kadang-kadang. Kalau isya sama subuh orang-orang munafik itu nggak sholat di masjid bersama Rasulullah karena nggak kelihatan. Jadi nggak mungkin diidentifikasi sama Rasulullah. Ini gambaran orang munafik. Sehingga fine-fine aja mereka. Kalau siang memperlihatkan diri, menampakkan diri di hadapan Rasulullah, bahkan sholat di belakang Rasulullah agar dipuji oleh Rasulullah, tetapi di malam hari dia justru mencaci Rasulullah di hadapan orang-orang sesama sejawatnya. Maka dari itu Allah melupakan mereka. Tapi dalam tanda kutip bukan berarti Allah punya sifat lupa, bahaya. Ini hanya gambaran saja, hanya kiasan saja. Ulaika humul fasikun, inilah orang-orang yang fasik. Gambaran orang-orang fasik. Di sini ada sedikit kutipan tentang gambaran orang-orang fasik dan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Jadi kata para ahli tafsir, khususnya ahli tafsir kontemporer seperti tafsir Wahb Az-Zuhaili dalam kitab ini, termasuk Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa kalau seandainya Islam itu mau bersatu di zaman sekarang, itu orang-orang Yahudi di Palestina itu akan terbirit-birit. Jadi kalau salah satu sifat dari Al-Quran kan solih likuli zaman wa makan, relevan terhadap zaman dan makan. Kalau kita melihat ayat ini itu kental dengan sejarah Yahudi pengusiran Bani Nadir. Apa relevansinya terhadap umat di zaman akhir zaman seperti ini? Apakah relevan? Kita melihat kilas balik dari sejarah, kita korelasikan dengan zaman sekarang. Ternyata ulama yang cerdas itu bisa jeli. Kalau kita perhatikan, orang-orang Yahudi ketika itu dia punya kekuatan yang lemah. Ya sama seperti sekarang, orang Yahudi sekarang juga lemah, tapi mereka itu kuat karena disokong senjata aja. Orang-orang Yahudi zaman dulu mereka lemah. Mereka cuma bisa membuat senjata, tetapi mereka ketika diperangi oleh Rasulullah mereka ketakutan. Bahkan mereka punya banyak benteng. Muhassonah, jika mereka orang-orang Yahudi punya banyak benteng, ketika diserang oleh Rasulullah beserta sahabatnya, mereka bersembunyi di balik benteng, pengecut mereka. Jadi ketika orang Yahudi tercerai-berai, kemudian dilawan oleh orang-orang muslimin, mereka ketakutan, orang Islam ketika itu sedang bersatu. Nah, kita kebalikannya, Pak. Jadi kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kemudian kata Syekh Wahb Az-Zuhaili, orang Islam saat ini belum sepenuhnya bersatu. Jadi ada semacam kubu yang berbalik. Kalau seandainya Yahudi barangkali kita bisa mengatakan saat ini mungkin lagi bersatu, tapi Allah alam benar atau tidak. Tapi kalau pada intinya kalau seandainya umat muslim ketika ini saat ini lagi sedang bersatu, maka orang-orang Yahudi akan lari terbirit-birit, seperti halnya lari terbirit-biritnya orang-orang Yahudi Bani Nadir ketika diserang oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam ayat ini, ayat ke-18, Allah menekankan dua takwa sekaligus. Kunci untuk bisa memerangi mereka adalah takwa dan takwa. Kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan ibadah puasa, sholat dan sebagainya, termasuk meningkatkan hubungan sosial kita terhadap masyarakat, maka Allah akan menguatkan diri kita. Seperti dikatakan oleh sebagian ulama, zaman sekarang itu muslim kita itu seperti singa lagi tidur. Kalau dibangunkan hancur semua orang-orang Yahudi. Padahal jumlah Yahudi itu populasinya cuma sekitar 13 juta di Israel. Selain itu ada di Jerman juga ada Yahudi, di daerah sebagian Eropa tuh ada banyak Yahudi. Tetapi mereka orang-orang Yahudi itu orang-orang militan. Mereka orang cerdas-cerdas, tapi di balik itu orang-orang Yahudi munafik, licik dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan yang bersatu. Seperti halnya bersatunya orang Rasulullah ketika mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Jadi suku Aus dan suku Khazraj adalah suku yang asli mendiam di kota Madinah, di Yasrib. Selama 120 tahun suku Aus sama suku Khazraj mereka berperang saudara. Sama-sama satu kakek yaitu Qailah, Bani Qailah, kemudian melahirkan suku Aus sama suku Khazraj. Selama 120 tahun mereka bersaudara. Hadirnya Rasulullah untuk mempersaudarakan mereka berdua. Bisa kita bayangkan, 120 tahun perang saudara bisa disatukan oleh Rasulullah dalam waktu kurang dari 10 tahun. Wah, kelamaan 10 tahun. Sekitar 2 tahun, karena 2 tahun pasca hijrahnya Rasulullah terjadi perang Badar. Itu berarti menyimpulkan bahwa suku Aus sama suku Khazraj sudah bersatu melawan orang-orang musyrikin. Nah, di situ kalau seandainya umat Islam saat ini bisa bersatu, maka kita bisa dengan mudah melawan mereka. Ya minimal dengan doa lah, Pak, ya, dengan doa.
Nggak mungkin kita bareng-bareng rombongan ke Israel menyerang mereka. Ya minimal dengan doa. Kemudian di ayat-ayat terakhir membahas tentang Asmaul Husna, kemudian tentang keagungan Al-Quran. Sebentar lagi Pak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ini yang kemarin di awal pembahasan kita singgung tentang fadilah Quran surat Al-Hasyr. Kita ingatkan lagi Bapak Ibu ya, bahwa salah satu fadilah membaca akhir surat Al-Hasyr itu diawali dengan ayat ini, "Lau anzalna." Lau anzal hadzal Qur'an sampai ayat terakhir. Apa fadilahnya? Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca di awal hari, maksudnya di pagi hari, di waktu ba'da subuh, Allah tidaklah mencatat dia kecuali sebagai orang yang syahid, dan Allah mengutus 70.000 malaikat untuk bersolat kepada orang tersebut. Dan orang yang membaca di waktu sore sampai nanti pagi hari, begitupun demikian. Wa kadzalika. Ini sama seperti Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar juga demikian, fadilahnya sama. Fadilahnya orang yang membaca Sayyidul Istighfar itu Allah akan catat sebagai syahid jika dia mati di hari tersebut. Kalau dibaca di sore hari, kemudian Allah mentakdirkan wafat, maka Allah menjadikan dia sebagai yang wafat di waktu syahid, di dalam keadaan syahid. Sehingga oleh para ulama, bacaan Sayyidul Istighfar dan bacaan akhir surat Al-Hasyr itu dijadikan doa pagi dan petang. Terus nih Pak, baik itu Al-Maqsurat atau Wiridul Latif atau bacaan-bacaan Al-Maqsurat yang lain, bacaan kumpulan, tartib, rotib, bacaan-bacaan yang biasa yang dianjurkan untuk orang-orang muslim yang dibaca di waktu pagi dan petang, di waktu sore antara asar sampai maghrib, sebelum maghrib, dengan antara ba'da subuh sampai syuruk, sampai sebelum syuruk, itu dianjurkan untuk baca doa yang dianjurkan Rasulullah. Salah satunya doa Sayyidul Istighfar dan akhir Quran surat Al-Hasyr dari Lau Anzalna. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Al-Quran diturunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalian akan melihat bahwa gunung itu akan tunduk, akan terpecah belah min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Jadi kalau kita baca sejarah, Rasulullah itu kan setiap kali menerima wahyu itu kan nggak banyak wahyunya, paling cuma 1 ayat, 2 ayat, udah bel Pak. Nah, udah selesai. Sedikit lagi Pak ya, 1 menit lagi. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu 1 ayat, 2 ayat, itu keadaan Rasulullah sangat payah, keringetan, kemudian merasa berat. Itu baru 1 ayat, 2 ayat. Bagaimana kalau seluruh ayat ditimpakan ke atas gunung? Ya hancur. Jadi kata ulama, kalau seandainya Rasul menerima wahyu 1 gelundung Al-Quran, maka tubuhnya Rasul nggak kuat, bisa hancur. Makanya Allah salah satu hikmah turun Al-Quran secara tadrijian, secara bertahap adalah seperti itu, agar Rasul tidak merasa kepayahan karena beratnya beban Al-Quran tersebut. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita baca doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma